Hari ini kita masih melanjutkan pengamatan kita akan peristiwa yang dicatat di Matius 14 ayat 22 sampai 33 tentang Yesus berjalan di atas air. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana cara pikir Petrus di dalam situasi yang kritis. Pada saat Yesus berjalan di atas air dan menghampiri mereka dalam suasana yang gelap dan hantaman gelombang-gelombang raksasa, Yesus berusaha menenangkan hati mereka dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu apa reaksi Petrus? Petrus mendengar suara itu dan dia mengenalinya. Itu memang suara Yesus. Benar, itu adalah dia. Saat kita angkat telepon, Anda tidak harus selalu bertanya siapa yang menelepon itu. Anda cukup mendengar suaranya dan segera tahu, ini suara si Anu. Anda mengenali suaranya. Namun yang tidak Petrus bayangkan adalah bahwa Yesus sedang berjalan di atas air. Terlebih lagi, dia hanya bisa melihat sosok tubuh itu, akan tetapi dia belum bisa mengenali secara jelas. Yesus membelakangi cahaya pagi dan hanya berbentuk bayangan gelap yang dikelilingi sinar pagi. Di Markus 6 ayat 48, kita diberitahu bahwa Yesus tidak lurus mengarah ke perahu. Dia berjalan melewati perahu mereka. Itu pun sudah cukup membuat mereka sangat ketakutan. Jika dia lurus mengarah ke perahu mereka mungkin akan melompat keluar dari perahu karena ketakutan. Mereka merasa sangat terancam, sangat ketakutan. Petrus melihat Yesus mendekat, namun bukan langsung ke arahnya. Dan dia mendengar suaranya. Dan apakah yang terlintas di benak Petrus? Kalau itu Yesus, mestinya dia tidak akan melewati kita. Mestinya dia tidak akan meninggalkan kita di tengah badai ini. Dia tahu bahwa yang terbaik adalah berada bersama dengan Yesus dimanapun Yesus berada. Perahu ini akan tenggelam, Yesus akan berlalu. Jika itu Yesus, aku tidak akan berdiam di sini. Dan dia mendapat ide, lalu ia berseru, "Yesus, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Aku ingin berada bersamamu." Sungguh suatu hal yang hebat dan indah. Cara Petrus berpikir memang berbeda. Namun murid-murid yang lain mungkin berpikir, ya, perahu ini mungkin akan tenggelam. Namun untuk sementara waktu, ia masih mengapung. Hal berjalan di atas air sama sekali tidak terlintas di benak mereka. Akan tetapi pemikiran Petrus tidak seperti itu. Dia berpikir, perahu ini memang mengapung untuk sementara waktu, tetapi tidak akan lama. Yang aman adalah berada bersama dengan Yesus. Jadi dia ingin mendatangi Yesus. Dan apa jawab Yesus? Yesus menyuruhnya datang. Sungguh mengesankan. Yesus bisa saja berkata, "Tetaplah di dalam perahu, kamu akan baik-baik saja di sana. Aku ada di sini." Ternyata tidak. Yesus meladeni Petrus. Yesus berkata, "Datanglah. Kamu berani melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air? Datanglah." Dan Petrus benar-benar melakukannya. Dia berkata, "Perkataanmu sudah cukup merupakan jaminan bagiku. Engkau sudah mengucapkannya dan aku akan melakukannya." Yesus juga mengatakan hal yang sama dalam kesempatan yang lain. Petrus pernah berkata bahwa mereka telah bekerja semalaman dan tidak mendapatkan hasil apapun. Dan Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu Petrus menyahut, "Apa? Di siang hari begini? Tidak ada orang yang menjala ikan di siang hari. Engkau boleh saja mengajari aku tentang Injil, tetapi jangan mengajari aku cara menangkap ikan. Aku nelayan, dan tidak ada orang menjala ikan di siang bolong. Ikannya terlalu jauh ke bawah air. Malam hari adalah waktu yang tepat untuk menjala ikan." Namun Petrus adalah orang yang bersedia merendahkan diri. Dia melakukan banyak kesalahan, akan tetapi dia memiliki kualitas ini. Apakah yang Petrus katakan? "Baiklah, aku menuruti perintahmu. Jika engkau menyatakannya, aku akan melakukannya." Inilah kekuatan Petrus. Engkau mengatakannya, aku akan melakukannya. Dia tidak dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan pribadinya. Dia berangkat, dia menebarkan jala, dan hasilnya, dia tidak kuat mengangkat jalannya. Jala itu penuh dengan ikan. Dan kali ini dia tidak mau berbuat bodoh. Dia tidak mau langsung melompat keluar dari perahu tanpa menanti perintah. Di dalam perahu saja keadaannya sudah cukup buruk. Langsung melompat keluar dari perahu akan jauh lebih buruk lagi. Petrus belum sebodoh itu. Otaknya masih bisa bekerja dengan baik. Jadi dia tidak mau begitu saja berenang keluar perahu. Dalam keadaan seperti itu, sekalipun Anda adalah seorang perenang yang handal, peluang Anda untuk selamat sangatlah kecil. Petrus berkata, "Suruhlah aku datang kepadamu, dan aku akan datang." Yesus menjawab, "Datanglah." Lalu Petrus melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Wow, sungguh hebat. Tidak dikatakan bahwa Petrus mengambil 1 atau 2 langkah, akan tetapi dia berjalan.
dituliskan bahwa Petrus berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan menuju ke Yesus. Tetapi kemudian dia menoleh sekelilingnya. Di depan ada Yesus. Selama dia memusatkan perhatian kepada Yesus, keadaannya baik-baik saja. Akan tetapi saat dia memperhatikan badai dan keadaan di sekitarnya, apa yang terjadi? Tiba-tiba keadaan di sekitarnya membuat dia goyah. Dikatakan dia mulai khawatir dan ketakutan lagi. Begitu dia mulai takut, Alkitab berkata, dia mulai tenggelam. Iman adalah keberanian, dan lawan dari keberanian adalah ketakutan. Ketidakpercayaan itu berkaitan dengan ketakutan. Para manusia Allah tidak pernah mengalami ketakutan sekalipun mereka menghadapi hukuman mati. Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi api yang dipanaskan sampai 7 kali lipat. Daniel pasal 3 ayat 19, Elia didatangi 3 pasukan Ahasya, Raja Israel, 2 Raja-Raja pasal 1. Rasul Paulus mengalami begitu banyak penderitaan, 2 Korintus 11. Stefanus dirajam batu sampai mati, Kisah Para Rasul pasal 7. Yohanes digoreng, Petrus diselipkan terbalik, dan seterusnya, dan seterusnya. Masih banyak lagi dan kita tidak punya cukup waktu mengungkap mereka semua. Jika Anda ingin tahu apakah Anda sungguh beriman, maka lihatlah apakah Anda memiliki keberanian dalam menghadapi pencobaan, penindasan, dan kematian di dalam Tuhan? Ataukah rasa takut yang menguasai Anda? Jika rasa takut menguasai Anda, maka Anda mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Begitulah cara sederhana untuk menguji diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman di dalam Tuhan? Yohanes pasal 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.